Oke, halo semuanya, balik lagi dengan saya. Kali ini kita akan ngebahas masalah geopolitik yang dimana di sini tracknya di post di YouTube ya, nanti di post, oke, di post di YouTube dan nanti akan ada pembahasannya. Nanti saya edit dulu gitu. Oke, oke, halo semuanya di sini. Saya ingin ngebahas masalah yang lagi panas banget nih. Terus kalian tahu gak? Di sini ya kemarin tuh di komunitas ini saya tuh ngasih tahu ke kalian kalau misalnya inget tanggal tanggal 7 sampai 8 atau tanggal 12 sampai tanggal 13. Nah, kalau kalian nyadar di situ adalah tanggal-tanggal di mana pemilihannya itu adalah tanggal libur gitu, Sabtu dan Minggu. Nah, kalau kalian mau tahu Sabtu dan Minggu itu di saat-saat seperti ini, kondisi geopolitik yang lagi panas seperti ini itu akan dimanfaatin gitu. Untuk apa? Untuk biasanya ya entah itu ada dua hal. Yang pertama, kondisinya makin panas atau kondisinya mulai mereda. Itu yang akan terjadi di hari libur. Dan saya yakin kalau misalnya nanti eh, kondisi seperti ini udah mereda, itu pasti apa ya dikasih taunya itu pas hari libur gitu. Jadi kalian tuh harus ingat tanggal tersebut. Nah, perkiraan saya itu di 1 sampai 2 minggu. Kenapa? Karena ketika lewat dari 2 minggu, kalau kalian tahu ini kan masalah konflik antara Amerika dan Israel ke Iran gitu. Nah, kalau misalnya ini makin lama gitu, bisa sampai 1 bulanan, itu akan menyebabkan banyak kerugian. Dan kalau saya sendiri yakin kalau misalnya ini akan mereda di mungkin 1 sampai 2 minggu gitu. Nah, oke. Jadi di sini saya pengen langsung aja kita ke topik pembahasannya. Oh ya, BTW kalau kalian mau tahu ya, kenapa sih saya tuh ngambil tema di hari ini tuh global tension. Kenapa? Karena tensi global per hari ini itu makin memanas. Kenapa? Karena kalian tahu sendiri, hari ini ya, per hari ini berita terbaru, eh, Amerika itu nyerang salah satu ibarat tempat distribusi atau produksi minyak di Iran yang dimana itu akan ya suplainya tuh ibarat kayak jadi semakin tipis lah. Nah makanya per hari ini itu harga minyak melonjak tinggi, lumayan banget hari ini doang. Nah, jadi kalau kalian pengen tahu ya, di sini saya akan share entire screen sebentar. Nah, di sini kalau kalian mau tahu harga minyak per hari ini ya, kalian bisa lihat di sini harga minyak per hari ini adalah di 90 ya. Tadi tadi pagi saya ngelihat di 90 sebentar. Eh, oil mana nih? Oke, kita cari dah brand oil. Oil. Nah, ini dia. Nah, kalian bisa lihat di sini. Sorry, per hari ini ya, per hari ini itu naik tuh. Nah, sebentar nih kenapa ada ini saya. Nah, kemarin tuh saya sempat kayak ngebuat teknikalnya, cuman kayaknya nih ngaco nih di kebesaran time frame-nya salah. Sebentar kayaknya. Oh iya, ini saya compare teknikal sebesar dari yang titik tertinggi ya. Mana nih bentar. Jadi saya ngebuat teknikal si oil ini. Kenapa saya ngebuat teknikal oil supaya saya bisa tahu gitu dia tuh sebenarnya sampai mana sih perubahannya. Sebentar, ini kenapa chartnya nggak berubah ya? Tunggu. Nah, nih kalau kalian lihat, wah teknikalnya hilang nih. Kalau whatever, sebentar, sorry. Oke, nih kalau kalian lihat ya, di sini tuh oil per hari ini sempat nyentuh di 93, 94 dan itu kalau kalian lihat hari ini doang ya. Hari ini dari Jumat nih. Itu kemarin segini sampai dia 11%, ya 12%, naiknya 12%. Itu kenaikan yang cukup signifikan sih menurut saya ya. Kenapa? Karena di sini tuh udah lumayan banget gitu kenaikannya. Mana ya?
chart 5 tahun ya. Oke. Nah, ini kalau kalian lihat, saya tuh kemarin ngebuat kayak chart 5 tahun di mana saya nyari titik resistennya. Nah, pas banget nih, ketemu. Pas banget nih. Kemarin nih kalau nggak di hari Senin itu saya ngebuat chart seperti ini teknikal, dan baru hari ini ternyata itu nyentuh gitu di resistennya. Tadi kalau nggak salah tuh saya harusnya pakai ini apa namanya, kayak sebentar dari awal. Nah, awal banget. Jadi saya ngerasa nih si oil nih bakal nyentuh resistennya, dan bener aja dia itu per hari ini dia nyentuh resistennya. Nah, ini yang jadi menarik gitu. Oke, nih sebentar. Nah, kemarin tuh saya juga kayak pakai Fibonacci gitu. Jadi ini buat oil doang sih, supaya saya biar tahu gitu. Ini sampai mana sih dia itu bakal rebound atau naik. Nah, kemarin tuh saya ngebuat technical seperti ini nih kalau kalian lihat ya. Dan bener kejadian hari ini nih kalau kalian lihat nih. Ini kan nih saya udah ngebuat di harga waktu masih di range segini. Ya 86, 80-an gitu. Nah, pas nyampe sini ternyata udah nyentuh half-nya, setengahnya. Karena target saya di sekitar 97 gitu. Kenapa di 97? Karena di sini kalau kalian lihat polanya, ketika dia naik, dia ada ketemu gitu resistennya 1, 2, 3. Dan kalau misalnya ATH-nya itu di area Fibonacci-nya nih, di 116, 120 gitu. Jadi kayak, oh, kalau misalnya oil bisa nyentuh segini, ini pendapat saya tuh ketika dia nyentuh segini, ini akan artinya supply-nya tuh semakin dikit. Yang mau nggak mau, di sini akan nyebabin kayak dampaknya contoh inflasi gitu. Kalian mau tahu per hari ini juga udah ada datanya di mana BBM di Amerika Serikat harganya udah naik 14%. Nah, ini akan ngejebapin kayak contoh ya, kalau misalnya roda perputaran ekonomi lah, bukan di US doang gitu, atau bukan di Amerika Serikat doang, bisa di Indonesia ya kalau kalian mau tahu. Siapa sih yang nggak butuh BBM, apalagi di Indonesia ini kita kan salah satu yang pemakaian BBM-nya itu cukup banyak. Karena kalau kalian mau tahu, pemakaian kita per hari aja bisa sampai 1,6 juta barel per harinya gitu. Dan kalau misalnya ini bisa terus-terusan tergerus gitu supply-nya, jadi pendapat saya ini kita harus punya ibarat jaga-jaga supply untuk kondisi seperti ini gitu. Karena kalau saya lihat di sini tuh kayak Selat Hormuz juga udah diblokade kan, udah diblokir gitu. Dan kalau misalnya kita lihat ada salah satu negara yang kagak kena gitu, yaitu Cina, dan dia tuh boleh ngelewatin Selat Hormuz. Tapi kalau kita bandingin sama negara-negara lain yang mau impor atau ekspor ya minyak ke berbagai negara, itu kan Selat Hormuz udah menyumbang ibaratnya 20% produksi minyak di dunia gitu. Dan kalau misalnya 20%-nya hilang, itu akan nyebabin inflasi kayak gitu. Jadi pas saya ngeliat, wah nih brand atau bisa oil ya, harga minyak itu naik segini gitu. Dan kalau misalnya naik segini, ini akan sangat-sangat berdampak gitu ke kondisi seperti ini. Nah, kita akan balik lagi ke yang akan kita bahas di sini. Nah, kalau kalian mau tahu apa sih yang terjadi sekarang gitu, what is happening in the world gitu, apa yang terjadi di dunia sekarang. Nah, hal-hal yang terjadi di dunia itu sekarang ada geopolitik escalation, energy price surge, safe haven demand, dan market volatility rising, inflation risk return, sama impact to emerging market gitu. Jadi kita akan ngebahas semua ini di diskusi kali ini gitu, di minggu ini. Nah, oke. Jadi geopolitical escalation. Jadi apa sih geopolitical escalation? Nah, ini yang sedang terjadi sekarang adalah meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah, khususnya antara Israel dan Iran gitu, dengan keterlibatan United States atau Amerika Serikat sebagai sekutunya Israel. Nah, kalau misalnya ketegangan ini menimbulkan risiko konflik yang lebih luas di kawasan Timur Tengah, wilayah ini sangat penting. Kenapa nih? Karena merupakan salah satu pusat produksi energi di dunia, yaitu ya minyak, kalian tahu sendiri kan. Nah, kalau misalnya konflik ini terus meluas, nah ini pasar global khawatir akan terjadi satu, gangguan produksi energi, dua, gangguan jalur distribusi minyak, dan ini udah terjadi.
Tiga, ketidakstabilan geopolitik yang lebih besar gitu. Nah, ya, hal seperti ini yang membuat investor global jadi lebih berhati-hati. Makanya mereka itu akan switching ya atau merotasikan aset mereka ke berbagai instrumen yang lebih aman gitu. Nah, ntar akan saya bahas instrumen investasinya tuh apa gitu. Oke, lanjut. Di sini selanjutnya, energy price surge. Jadi ketika konflik terjadi di kawasan penghasil energi nih, seperti Iran, harga minyak sering langsung bereaksi. Nah, salah satu jalur penting adalah Strait of Hormuz gitu. Jadi atau Selat Hormuz. Nah, ini sekitar 20% minyak lewatin jalur nih kayak yang tadi saya bilang. Kalau misalnya pas jalurnya terganggu gitu karena konflik militer dan ketegangan geopolitik, jadi pasokan energi global bisa terganggu. Ketika suplai berpotensi terganggu, otomatis harga minyak naik. Biaya energi global juga meningkat. Maksudnya biaya energi global meningkat apa? Contohnya, kalau misalnya kita ambil perusahaan yang ibaratnya dia itu tipe konsumer yang menggunakan barang energi seperti batu bara atau mungkin minyak, ya kita bisa contoh kayak gini deh. Mungkin ada perusahaan konsumer, let's say dia produksi yang butuh bahan bakar gitu. Nah, kalau misalnya harga minyak naik, otomatis marginnya jadi tertekan gitu, keuntungannya tuh jadi semakin sedikit gitu. Jadi terus spendnya juga bakal lebih mahal kayak gitu. Nah, kalau misalnya ini terjadi, inflasi bisa terdorong naik kembali. Kalau misalnya inflasi terjadi, mungkin Amerika Serikat tuh akan menaikin suku bunga, dan kalau misalnya naikin suku bunga ketika kondisi Amerika Serikat udah inflasi, kalau kalian mau tahu ya, itu akan mungkin ya hasilnya akan berantakan gitu. Jadi mereka nih bingung gitu. Kalau misalnya kalian mau tahu, kalau mereka naikin suku bunga sekarang ya, kalau kalian mau tahu ya, suku bunga di Amerika Serikat dari bulan Januari itu di 5,75, tapi sekarang udah di 3,75. Artinya itu udah turun lumayan banget. Di Indonesia juga sama, dari 6 ke sekarang 4,75 dari setahun terakhir ya, dari tahun 2025 awal Januari. Artinya tuh suku bunga udah turun banget gitu. Dan kalau misalnya ini terjadi dan ngebuat inflasi, mau nggak mau ya mereka harus naikin suku bunga gitu. Kalau naikin suku bunga, yang tertekan pasti kayak sektor-sektor properti gitu. Nah, jadi yang diuntungkan ya sektor-sektor konsumer. Tapi kalau konsumer ibarat ini kan ada konsumer tertentu ya yang dimana mereka menggunakan energi. Kalau misalnya konsumer tertentu yang menggunakan energi kayak minyak, nah atau batu bara itu kan harganya jadi naik gitu. Artinya keuntungan bersihnya semakin tipis gitu. Jadi pendapat saya nih kita harus fokus ke yang terjadi sekarang aja. Artinya kita perlu switching portofolio kita gitu. Nah, kalau saya sendiri kemarin udah switching gitu dari tanggal 19 Februari. Jadi kalau kalian mau tahu ya, waktu itu kan saya pernah ngebuat bagian khusus di mana bagian khususnya itu adalah student ya. Dan sekarang nih saya belum ngambil student lagi. Kenapa? Karena saya tuh lagi ngebuat sistem di mana nanti saya ngebuat indeks. Jadi kalau kalian mau tahu indeks itu kan, kalau kalian mau tahu di Indonesia ada kayak LQ45, itu kan mencari indeksnya dari kayak likuiditas gitu. Nah, ntar saya ngebuat indeks berdasarkan hal-hal yang menarik gitu. Ntar akan saya share gitu. Dan kalau misalnya saya udah proyeksikan ya kemarin ya, kalau kalian mau tahu, kemarin saya udah proyeksikan indeks saya ke salah satu backtesting saya, portofolio backtesting. Jadi untuk backtesting dari bulan Desember ke Januari, dan itu hasilnya NAB saya itu meningkat gitu. Nah, itu kalau misalnya NAB meningkat itu jadi hal yang menarik gitu. Kalau kalian paham mungkin ya. Kalau kemarin saya jelasin secara simpel ya. Kemarin tuh saya ngambil sertifikat WMI, Wakil Manajer Investasi. Jadi saya ngebuat kayak reksadana saham gitu. Nah, ketika saya ngebuat reksadana saham, saya tuh ngelihat ini dari kalau misalnya benchmark saya IHSG per tahun berapa sih? Mungkin kalau kita average ya itu bisa di around 20% gitu per tahunnya. Dan kalau misalnya IHSG 20%, artinya porto saya harus bisa ngalahin IHSG gitu. Tapi apakah saya yakin bisa 20% per tahun? Nah, ini akan kita ibarat terapin gitu.
ketika nanti indeksnya udah muncul gitu. Nah, ntar indeksnya juga akan keluar masuk tiap kuartal gitu. Dan ntar akan saya buat. Nah, jadi kalau kalian mau tahu di sini ada bagian student di mana kemarin tuh tanggal 19 Februari itu saya udah bilang gitu di area student. Oke nih, US berpotensi nyerang Iran di minggu ini atau minggu depan, dan bener aja terjadinya minggu depan, bukan minggu pas 19 Februarinya. Tapi di sini saya udah ngasih tahu market masih volatil, tapi kita bisa switching ke emiten minyak dan list emiten minyak seperti ini tuh. Saya udah ngasih tahu, dan 5 dari ini semenjak 19 Februari itu naik lebih dari 10% gitu. Jadi saya tuh udah ngasih tahu di area ini, ya ngasih tahu lebih awal lah. Oke, jadi mari kita lanjut ke pembahasan di ini. Jadi intinya kita nih harus bisa manfaatin momen seperti ini, dan jangan ragu. Ingat ya, kalau misal terjadi seperti ini, kalian harus pahamin kapan gitu. Kita kan nggak tahu nih, ISG kapan gitu nyentuh ATH lagi, kapan saham yang kita beli di pucuk itu balik lagi gitu. Kita nggak tahu. Jadi kalau misalnya ibarat kalian beli satu emiten di harga 600, sekarang udah turun 60% jadi harga 270 gitu, kapan baliknya kan kita nggak tahu. Makanya kita tuh perlu yang namanya manajemen resiko. Jadi saya tuh ngasih tahu di setiap member ini, kita tuh harus ibaratnya bisa memanajemen resiko portofolio kita. Kenapa? Karena kan kita nggak punya manajemen resiko, kita nggak berani cut ketika ibarat investasi kita nggak sesuai dengan proyeksi kita, ya kita cut aja gitu. Kalau saya tipenya seperti itu. Kenapa? Karena kalau semakin saya diemin, saya nggak tahu gitu kapan bisa balik lagi, dan kalau misalnya ada momentum bagus, saya akan telat masuknya atau nggak dapat momentum gitu. Ya contoh kalau misalnya kalian ibarat kemarin yang crash kemarin nggak sempet cut gitu, ya kalian contoh punya 20 juta, kalian udah minus 30%. Artinya kalau kalian minus 30% itu kalian portonya sekarang 14 juta kan. Tapi kalau kalian nunggu momen, oh nih ada momen bagus di mana terjadi perang kayak gini, alhasil apa? Komoditas seperti minyak, terus batu bara naik. Nah, kalian emas juga naik. Kalian manfaatin momen seperti itu. Ketika kalian manfaatin momen seperti itu, kalian masuk contoh ke satu porto minyak. Sekarang udah keuntungannya berapa? Contoh NRG kemarin tuh saya udah ngasih tahu dari awal pas dia nih. Kalau kalian lihat di sini ya, dari awal saya ngasih tahu nih, saya ngasih tahu di area sideways-nya sekitar segini. Saya ngelihat bukan cuman teknikal, bukan cuman flow, tapi saya juga lihat perkembangan perusahaannya berdasarkan fundamental. Makanya ketika berita dia mendapatkan profit bersih sekitar 1,6 triliun itu di share ya, itu saya udah memprediksi, oh nih labanya akan sekian gitu. Karena kenapa? Karena harga minyak naik itu akan bisa diperhitungkan. Kalau misalnya produksinya segini, ada mungkin contoh kita ambil, oh nih produksinya sekitar 1 juta barel, terus dia harga minyak segini, itu bisa dihitungin gitu. Itu cuman dari ibarat produksi minyak, belum dari hal-hal lain gitu. Mungkin seperti service ataupun hal lain, terus juga belum manage dan lain-lain. Itu kalau misalnya kalian hitung secara kasar, itu bisa diperhitungkan labanya akan berapa secara kasarnya. Dan kalau misalnya kalian mau tahu, kemarin tuh saya proyeksinya laba si energi ini akan meningkat sampai di 2 triliun sampai 2,3, tapi sayangnya itu terpleset, dan alhasil terplesetnya itu jadi 1,6. Tapi nggak apa-apa, karena kurang lebih indikatornya tuh mendekati gitu hasil perhitungan saya, dan benar aja itu terjadi. Nah, kalau kalian mau tahu sekarang NRG, kalau misalnya kalian ngikutin ya, semenjak di awal itu udah sampai di 2000 udah 90%. Kemarin saya udah ngasih tahu, saya di sini share di mana saya tuh profit gitu 80% dari NRG sendiri. Nah, tapi saya udah TP kemarin. Kenapa saya udah TP? Karena saya kasih tahu buat jaga-jaga gitu. Kalau misalnya minggu ini ternyata mereda yang berita seperti ini, nah saya akan switching lagi porto saya ke yang lain gitu, ke yang konvensional gitu, saham-saham konvensional, karena kemungkinan kan udah mereda, tapi ternyata masih memanas, alhasil nggak apa-apa, dan ternyata turun. Nah, kalau misalnya saya ibarat nggak saya TP ya kemarin, kalau misalnya saya nggak TP di, kan saya masuk di 1100-an ya, kalau misalnya saya nggak TP, minus berapa? Yang tadinya 80% jadi 50% gitu. Jadi kayak
sayang banget gitu. Makanya tuh harus berani gitu ngambil keputusan, apakah keputusan yang ini benar atau keputusan ini salah gitu. Jadi ntar bisa diperhitungkan gitu. Nah, tapi di sini saya ngambil trade plan lagi di mana untuk besok karena harga minyak naik. Jadi saya nanti ya kalau kalian mau tahu weekly watchlist-nya minggu ini tuh kurang lebih masih sama. Tapi saya tuh pasti akan fokus ke pertama, jelas minyak. Kenapa? Karena harga minyak aja secara komoditasnya itu naik 12% dalam satu hari gitu. Itu pendapat saya ini akan jebol resistennya di mana? Di 2.500 pendapat saya. Nah, kalau misalnya ternyata bisa hit segitu ya, saya proyeksikan NRG seperti ini gitu. Dengan perbandingan kurang lebih 3,6 banding 1 gitu. Nah, kalau misalnya besok naik ya, kalau pendapat saya ini besok persentase naiknya itu cukup besar gitu. Nggak 100% ya, karena 100% itu kalau menurut saya itu ibarat kayak apa ya, so tau lah gitu. Tapi kalau misalnya di sini persentasenya bisa lebih dari 50% dengan kondisi seperti ini, jadi saya tuh ngejelasin gitu alasan kenapa misalnya saham-saham minyak ini bisa naik, karena dengan kondisi seperti ini itu berpotensi untuk mengalami kenaikan gitu. Jadi kalau misalnya kalian besok nanya, bang, saya mau beli emiten atau saham rumah sakit, kenapa gitu? Bang, saya mau beli properti, kenapa? Padahal momennya lagi seperti ini, IHSG lagi koreksi, terus juga emiten minyak itu lagi berpotensi untuk naik gitu. Kalau misalnya kalian gak manfaatin momen seperti ini, kalian malah mengalami kerugian gitu. Saya yakin, kenapa? Karena ya contoh aja, kalian masuklah ke saham-saham properti semenjak perangnya udah mulai. Alhasil apa? Alhasil udah turun kan portonya. Yang sustainable juga itu kan yang fundamentalnya cukup bagus. Kalau misalnya kayak fundamentalnya udah kurang gitu, terus ibaratnya mungkin digoreng lah, kalian habis gitu. Kalian yang ada bisa mengalami kerugian. Apex bukannya dia itu lebih ke pengeboran minyak ya, iya, tapi dia tuh masih kurang lebih ya masih related dengan subsektor minyak gitu, karena dia juga dapetin penghasilan dari subsektor minyak. Nah, itu yang menjadi alasan kenapa kemarin juga saya ngasih list di Apex sendiri gitu. Nah, kalau kalian mau tahu ya, saya juga nggak cuma technical oil atau technical emittent, tapi juga IHSG itu saya ngebuat technicalnya. Dan kalau misalnya kalian ngikutin saya di Instagram, itu saya udah ngasih tahu dari tanggal 23-22 Februari IHSG itu ngebentuk yang namanya chart head and shoulders. Nah, pendapat saya kemarin ketika ini naik ya, itu saya ngerasa wah, ini udah mulai aneh gitu. Chartnya ngebentuk head and shoulders. Jadi secara logika ini akan nyentuh lagi, dan bener aja nyentuh lagi. Nah, ketika nyentuh saya kira oh, ini akan berpotensi untuk rebound gitu ke atas ke sekitar segini 8.500. Oh enggak, ternyata malah terjadi perang gitu, yang berujung IHSG koreksi dalam. Nah, koreksi dalam pas banget saya udah nyari di sini ada support kuatnya. Support kuatnya di mana? Di range 7.200 sampai 7.480. Makanya kemarin tuh saya ngasih tahu di market insight kalau misalnya IHSG itu dia itu masih volatil dan dia ini berpotensi untuk koreksi tapi di area 7.200 7.480. Kalau IHSG nanti koreksi lebih mendalam lagi, ini menurut saya kalian harus benar-benar cari emiten atau saham-saham yang secara fundamental tuh lagi di diskon. Kenapa? Karena kalian dapetin momen seperti ini itu sangat jarang, serius, sangat jarang. Mungkin kalau misal kita bisa hitung momennya itu mungkin 2-3 tahun sekali atau mungkin 5 tahun sekali gitu. Jadi kalau kalian gak dapetin momen seperti ini ketika kalian nemu saham yang secara fundamental bagus, growth-nya kalau dihitung PHG-nya akan berkembang gitu, itu sayang banget gitu kalau kalian gak dapetin momen seperti ini. Bang, kenapa emiten perkapalan energi down ya? Bukannya emiten perkapalan energi ada sangkut pautnya dengan minyak seperti Bull Sochi. Jadi kalau kalian mau tahu kenapa sih emiten perkapalan itu bisa down? Karena kalau kalian mau tahu ya, kalau misalnya emiten kapal ternyata ada yang kayak distribusi keluar masuk di Selat Hormuz, itu mereka
perjalanannya akan terganggu. Yang ngebuat kalau misal perjalanan terganggu, waktu akan terganggu. Dan kalau misalnya kayak gitu, jadi mereka tuh ibarat ya, contoh misalnya ada perusahaan A yang biasanya itu lewat Selat Hormuz, tapi karena Selat Hormuznya ditutup, jadi mereka tuh kliennya jadi nggak mau gitu pesan ke mereka. Alhasil mereka akan pesan ke mungkin negara lain, perusahaan negara lain, mungkin bisa perusahaan Amerika, perusahaan Eropa gitu, yang emang jalurnya itu berdekatan gitu untuk impor ekspor sama impor minyak. Jadi kalau misalnya contoh ada perusahaan yang ibarat keluar masuk Selat Hormuz, itu malah dirugikan, bukan diuntungkan. Mereka tuh diuntungkannya ketika ternyata ada misalnya gini, perusahaan yang ibarat mau ekspor impor ke dari Eropa ke Asia gitu, itu diuntungkan karena perjalanannya lebih jauh, jadi mereka akan spend lebih banyak kapal gitu untuk langsung melakukan perjalanan dalam satu waktu gitu. Jadi kalau misalnya nanti tidak sesuai dengan kondisi seperti ini, ya perusahaan yang lewat Selat Hormuz pendapat saya akan dirugikan gitu. Jadi untuk kalau misalnya kalian lihat sini IHSG nih, support nya di mana pas banget nyentuh, nggak pas closingan, tapi mereka berdua nih nyentuh 2 kali, 1, 2. Jadi pendapat saya ini akan sideways di area sekitar 7.800 sampai di 7.200. Kalau ini jebol, itu saya udah jaga-jaga lagi. Di mana selanjutnya supportnya itu ada di area 6.500. Ini area selanjutnya. Tapi dengan kondisi seperti ini 6.500 seharusnya pemerintah kita tuh harus membuat investor itu percaya akan indeks kita. Kalau misalnya ini bisa nyentuh 6.500, ini pendapat saya Indonesia itu akan dikategorikan sebagai indeks yang ibaratnya jelek lah gitu. Kenapa? Karena ya bayangin aja sekelas indeks negara bisa turun sampai 28% dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun gitu. Jadi kalau pendapat saya tuh di area support kuat nih harusnya likuiditas kita akan mulai meningkat gitu. Dan kalau kalian mau tahu di saat-saat seperti ini itu banyak kan yang valuasinya lagi di diskon. Nah kalian lihat secara flow-nya itu ada asing yang ibarat akumulasi gitu. Jadi walaupun momen seperti ini kita juga harus paham gitu. Nih saya ambil contoh bank-bank Himbara gitu, bank Himbara kayak apa? BBRI contoh nih. Saya ngambil contoh ya. Saya ngambil contoh nih BBRI. Kalau misalnya kalian lihat sini nih, BBRI udah nyentuh di area supportnya dan kemarin sempat nyentuh support sempat naik lagi. Dan kalau misalnya dia nyentuh di support mungkin di 3.400 kan paling kecil karena dia ini lagi sideways gitu. Dan kalau misalnya mau di ibarat kita masuk di area support terus TP di area resisten itu 16%, ya lumayan sekelas sambang gitu. Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini secara flow ya si BBRI ini, kalau kalian nyadar itu di akumulasi sama salah satu broker asing. Nah, kalau kalian lihat di sini ya kalian kalau ngeliat di sini semenjak dia crash mungkin di tanggal 29 Januari ya. Nah, berarti lah setiap 30 hari lah. Nah, kalian bisa lihat ini ada RX gitu. RX, ZP, XA, dan kalau kalian lihat valuasinya ya dan lotnya itu malah lebih cenderung ke akumulasi daripada ibarat inflow-nya lebih besar daripada outflow-nya gitu. Jadi bayangin masuknya itu 1,2 T, keluarnya malah lebih sedikit gitu. 500 M kayak gitu. Jadi saya ngerasa wah, ini malah lagi momen seperti ini orang-orang pada akumulasi gitu. Makanya kalau misalnya kalian lihat sendiri kan kayak Bank Himbara kan emang secara fundamental masih rada bagus ya kalau kita lihat secara PE, PBV gitu. Jadi menurut saya juga kayak cukup oke aja kalau misalnya kita mau porto kita ada bank gitu. Dan kapan porto kita biasanya ada bank ya momennya seperti ini, momen-momen ketika orang-orang pada takut, kita akan cari perusahaan yang secara valuasi bagus dan kita akan range berapa nih valuasinya. Kalau misalnya dia contoh misalnya kita ngitung valuasi perusahaan sekarang, kita hitung berdasarkan PI dan PBV. PI dan PBV-nya udah di setengah dari harga rata-ratanya. Atau kita hitung dari sektor rata-rata. Kalau misalnya rata-rata contoh 20, terus dia ternyata PI-nya 8, terus PBV-nya
rata-rata 2, terus dia malah PBV-nya 0,5 gitu. Artinya kan itu secara valuasi cukup oke. Kita juga lihat lain valuasi lain kayak debt to equity atau mungkin hal lain, cash flow dan lain, dan lihat perkembangan perusahaannya. Secara simpel kita akan ngelihat perusahaannya aja. Kalau misal, bang ribet bang, gue pengennya profit cepet. Kalian kalau misalnya tipe compounding ya, kok gua nggak ngajarin kalau misalnya kita tuh akan dapat profit cepet dalam satu waktu atau dalam satu minggu dapat 100% lah. Oh, join komunitas ini dapat bla 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 bla. Di sini saya nggak mau mastiin seperti itu. Di sini tuh saya nge-share ilmu supaya kalian itu nanti walaupun ibaratnya lupa gitu sama komunitas, setidaknya kalian ilmunya nggak lupa gitu. Nah, itu dia yang ingin saya uh, tunjukkan gitu ke kalian. Kalau misalnya ibarat kalian masuk nih 10 juta compounding, ketika kalian udah nyentuh contoh satu porto 15%, kalian akan rebalancing atau switching. Nah, artinya ketika masuk 10 juta naik 15% jadi 11 juta 500. Habis modal jadi total portonya jadi 11 juta 500. Nah, masuk lagi 15% untung gitu. Nah, ketika masuk kayak gitu, kalian juga ibarat jangan asal masuk, kalian hitung dulu. Kalian analisa, kalian cek proyeksinya, kalian cek momennya. Kalau udah pas, oh ini yakin bisa 15% gitu. Kalau contoh nih, saya ngambil contoh, oh nih BBRI gitu. BBRI masuk di 15%. Di sini tuh bisa kalau misalnya nyentuh support ke resisten bisa tadi berapa tuh? Bisa sekitar 16%. Artinya kalau misal kalian masuk 100 juta, artinya kan kalian dapat 16 juta. Nah, kita nggak tahu kan seberapa lama proyeksinya, tapi kalau kita lihat seberapa lama gitu waktunya nyentuh resisten, kita nggak tahu. Tapi kalau misalnya kita ngelihat secara ibaratnya historical dari tahun ke tahun, ya dia tuh lagi sideways tuh. Artinya kalau misalnya kita manfaatin momen dia nyentuh support, terus kita bisa take profit di resisten, artinya kita dapat nih momen yang bagus gitu. Kayak gitu. PTRO lagi diskon harga bajai menurut saya karena ini Konglot Stocks ya. Itu kita akan masukin ke ibarat saham alpha kita. Jadi walaupun kalau saya sendiri masih cukup yakin ya Konglot Stock itu akan play. Nah, kita harus ngeliat valuasinya juga untuk apa? Untuk jaga-jaga gitu. Karena ada Konglot Stock yang ibarat dia valuasinya murah, terus dia volatil juga. Nah, kalau misalnya volatil kan itu resikonya lebih gede ya. Nah, kalian harus yakin gitu, momen buat masuk itu di mana. Kalian harus pastiin. Jangan ibarat kalian tuh asal masuk. Kenapa? Takutnya kalian mengalami yang namanya kerugian kayak gitu. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya ini itu ada yang namanya safe haven demand. Jadi demand itu ibarat orang lebih suka lah gitu. Ibaratnya supply and demand gitu. Artinya kalau demand itu ibarat banyak nih yang minat ke sini gitu. Supply itu kan barangnya gitu. Nah, kalau misalnya ternyata banyak yang lebih minat terus barangnya semakin nipis, nah itu kan akan terjadi kenaikan di harga barangnya gitu. Nah, di sini tuh ada yang namanya safe haven demand. Nah, saat ketidakpastian global meningkat, investor biasanya mencari aset yang dianggap lebih aman. Nah, aset ini dikenal sebagai safe haven. Contohnya paling umum adalah apa? Gold. Nah, kalau kalian mau tahu, kemarin itu saya switching porto saya, AUM aset under management itu ke berbagai tiga gitu. Ada tiga sih. Empat. Yang pertama itu saya 70% masukin ke emas digital. Nah, sisanya itu saya masukin ke saham sekitar 27%, sisanya itu ada di deposito dan obligasi gitu. Nah, itu obligasi juga bukan obligasi government ataupun obligasi corporate ya, tapi di sini saya tuh milihnya di obligasi US gitu, dan saya lewat ETF kalau kalian mau tahu gitu belinya. Oke, nah terus di sini tuh yaudah sekarang kan foto saya ibaratnya cukup aman lah, walaupun emang kemarin tuh pas crash MSCI itu lumayan gitu minusnya, tapi sekarang itu udah lumayan nutupin lah kayak gitu. Jadi
pendapat saya kalau misalnya kalian mau main di momen-momen seperti ini, itu ya kalian akan pilih ke yang momennya emang lagi bagus. Jangan kalian ibarat apa ya, misah sendirilah gitu. Kecuali kalian ngitungnya tuh berdasarkan valuasi. Oh, kalian lihat walaupun momen kayak minyak dan lain-lain bisa naik, tapi ternyata ada nih perusahaan A valuasinya murah, ya kalian ambil gitu. Nah, tapi kalian harus mastiin kalau apakah dia ini uh, masih berpotensi untuk turun dalam atau udah mulai diakumulasi oleh big player atau smart money gitu. Jadi kalau misalnya udah oh ini udah pada mulai akumulasi gitu dan kita nggak tahu kan momen seperti ini di mana bottomnya kita nggak tahu. Jadi kalian tuh ibarat kayak udah nemu nih perusahaan yang bagus valuasinya. Terus kalian di momen seperti ini kalian malah bilang belum bottomnya gitu. Jangan kayak gitu. Kalian nggak akan pernah tahu di mana bottomnya. Saya yakin. Kenapa? Karena kalau kalian nyari seperti itu, tunggu bottomnya dulu tunggu bottomnya dulu Kalian nggak tahu gitu, kalian malah nggak masuk dan ketika udah mulai mereda kondisi seperti ini, udah mulai naik duluan, kalian apa? Jadi telat dan kalian hilang momentum kayak gitu. Jadi pendapat saya, kalau kalian mau main sekarang ya antara dua, kalian fokus ke seperti momentum seperti ini, ke sektor-sektor seperti ini kayak minyak, gas, minyak, emas dan batu bara gitu. Atau kalian nyari perusahaan yang valuasinya tuh lagi murah kayak gitu. Dan ingat, paling enak itu adalah kita ngitung untuk yang namanya compounding. Kalau misalnya kalian mau bingung nih take profit di mana dan lain, kalian tuh ya ngitung berapa sih kira-kira kalau misalnya kalian mau take profit di perusahaan nih, berapa sih yang mau kalian ibarat spend waktunya untuk perusahaan ini gitu. Jadi kalau misalnya nggak apa-apa lah kalau 3 bulanan bisa dapat 10% gitu, nggak apa-apa. Karena ntar ada yang namanya compounding. Kalau kalian masih pada muda, kalian jangan terlalu terburu-buru. Kalian cuman perlu 10%, 10%, 10%, 10% untuk dapetin ibarat compounding yang menghasilkan banget. Dan saya akan membuktikan lewat konten. Saya akan start mulai 1 juta. Dan kalau kalian mau tahu, saya itu nanti akan ngebuat episode di mana saya compounding mulai 1 juta dan portofolio saya yang di mulai 1 juta itu udah di 1.410.000. Nah, itu artinya udah 41% kenaikan dan itu sekitar 2 minggu. Jadi saya nggak ngejar kayak return, tapi saya ngitung valuasinya dan momennya. Kalau misalnya saya dapat momennya, artinya saya bisa dapetin keuntungan. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalnya, yaudah, kalau misalnya minus ya cut gitu. Ada win-nya, ada loss-nya gitu. Kalau misalnya analisa saya atau proyeksi saya nggak sesuai gitu. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya ini adalah market volatility rising gitu. Rising. Jadi ketegangan geopolitik sering meningkatkan volatilitas pasar. Nah, volatilitas pasar berarti harga aset bergerak lebih cepat dan nggak stabil gitu. Nah, investor global biasanya memantau indeks besar seperti S&P 500 untuk melihat sentimen pasar. Nah, kalau kalian lihat sendiri, kayak S&P 500 kemarin juga sempat turun, bukan cuma S&P doang, bukan cuma IHSG doang, tapi semua indeks dunia itu turun. Nah, kita lihat kayak kemarin Kospi yang indeks dari Korea itu sempat turun 20%, tapi dia tuh guyurin likuiditas dan sempat naik 11%. Walaupun begitu, kondisinya masih volatil gitu. Jadi kita nggak bisa ibarat ngebet ke saham yang ibarat udah gorengan, terus kita nggak tahu valuasinya over value gitu. Yang ada, kita akan mendapatkan atau mengalami kerugian kayak gitu. Jadi kalian tuh harus mastiin kita nih invest di saham itu apa sih gunanya? Ya pasti yang pertama itu adalah kita bisa melebihi persentase dari inflasi. Kalau misalnya inflasi terjadi contoh 2%, artinya kita per tahun nih harus porto kita growth lebih dari 2% gitu. Nah, kalau misalnya kita bandinginnya kayak deposito, yaudah kalau kalian emang nggak yakin main saham, kalian deposito aja. Deposito ada yang 3%, ada yang 6%, ada yang 7,5% gitu. Jadi kalian pilih aja cari yang bunganya berapa, returnnya berapa gitu. Ya kalian tinggal pilih. Nah, saya sendiri kan juga ada deposito, tapi ya lebih kecil. Kenapa? Karena
Saya ini kan punya pengalaman dan punya ibarat eh, skill lah atau kekuatan untuk eh, manajemen portfolio saya secara langsung kayak gitu. Nah, jadi jika risiko global meningkat, investor investor mengurangi posisi di saham beresiko. Jadi makanya kalian gak heran gitu, saham-saham beresiko kayak saham-saham yang sekarang tuh saham-saham Konglo itu banyak yang turun mungkin sampai 40%, 50%, 60% gitu. Ini udah masuk ke bear market gitu. Pendapat saya kalau kita portonya udah lebih minus 50% ya satu saham ataupun kripto atau mungkin yang lain itu kalau udah minus 50% pendapat saya tuh udah masuk ke dalam kategori bear market gitu. Nah, kita kan nggak tahu gitu momen untuk baliknya tuh kapan. Jadi kita harus bisa memanfaatin waktu-waktu in a short term gitu. Dalam waktu dekat kalau misalnya oke, kita lihat dalam waktu ini apa nih yang kita bisa manfaatin gitu. Nah, kalau misalnya kalian bilang, oh ini boleh wait and see, boleh aja gitu. Karena kalau kalian tahu sendiri, contohnya kayak Warren Buffett, dia tuh dengan kondisi seperti ini dia malah udah siapin cash. Cash untuk apa? Untuk melihat ada gak nih ibarat mungkin saham atau perusahaan yang emang secara valuasi itu lagi didiskon dan kedepannya dia akan meningkat berkali-kali lipat gitu atau mungkin presentasinya atau harganya mulai meningkat gitu. Nah, itu akan yang dilakuin oleh Warren Buffett. Jadi dia tuh wait and see dulu. Tapi kalau kalian ibarat mau compounding, momen-momen seperti ini itu bisa kayak gitu. Asal kalian paham momentumnya dan paham apa yang akan terjadi gitu. Nah, kalau misalnya selanjutnya itu ada dana berpindah ke aset yang lebih aman kayak yang tadi saya bilang. Kalau misalnya dengan kondisi seperti ini udah jelas kayak perusahaan minyak, perusahaan batu bara, terus saham minyak, saham batu bara, terus saham emas, terus obligasi US, terus saham yang berkorelasi dengan militer gitu atau perusahaan militer yang ngebuat mungkin senjata gitu pesawat itu ada tapi di US gitu. Nah, kalian bisa lihat di situ tuh apa ya nama perusahaannya tuh ada dia tuh cukup mengalami peningkatan di saat yang lain tuh lagi koreksi gitu. Nah, terus seperti ini pasar menjadi lebih fluktuatif. Nah, ini yang disebut risk of sentiment gitu. Hilal sama Humi mana yang fundamentalnya bagus bang? Kalau menurut saya nggak bisa nge-compare ya karena itu jelas banget beda beda sektor. Pertama udah jelas secara compare kalau kita tuh harus nge-compare kalau bisa ya itu di salah satu sektor yang sama gitu. Nah, pendapat saya kalau untuk sekarang karena perusahaan itu lagi plus minus ya kalian tahu sendirilah harganya yang paling turun lagi yang mana gitu. Nah, Bang, minggu ini saham komoditi lagi naik karena perang. Nah, kalau penyebabnya saham-saham Bang naik atau turun itu karena apa ya? Apa karena suku bunga naik atau karena ada kebijakan pemerintah yang mendukung saham-saham Bang? Sebenarnya gini, kenapa bisa saham Bang itu pada turun di saat momen seperti ini? Itu karena terjadinya perang gitu. Jadi ibarat investor besar seperti big player atau smart money, mereka akan meminimalisir potensi kerugian. Jadi mereka tuh akan ya kalau misalnya udah profit bisa take profit atau mungkin switching kayak yang tadi saya bilang pindahnya kemana ke aset yang lebih aman atau instrumen yang lebih aman. Tapi biasanya mereka kan pindah ke obligasi US atau obligasi negara maju gitu. Nah, kalau misal seperti ini, kenapa bisa Bang naik atau turun, itu terjadi yang namanya outflow gitu. Jadi asing itu pada keluar untuk amanin cash mereka atau duit mereka dari dari indeks emergency market gitu. Jadi kan masuk nih Indonesia ke emergency market gitu. Jadi akan berpengaruh gitu untuk valuasinya sendiri gitu. Oke, selanjutnya saya bahas juga kenapa gitu. Nah, selanjutnya ini ada namanya inflation return gitu. Jadi ketika harga energi naik, dampaknya bisa menyebar ke seluruh ekonomi. Energi adalah komponen penting dalam pertama transportasi jelas, produksi industri jelas, distribusi barang gitu. Kenapa? Karena mereka ini butuh yang namanya minyak gitu. Karena di situ kan sebagai bahan bakarnya kayak gitu. Nah, jika harga minyak naik, biaya produksi naik yang tadi saya bilang, harga barang bisa ikut naik atau inflasi bisa meningkat. Nah, kalau atau jika inflasi kembali naik, bank sentral mungkin harus mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama gitu. Tapi dengan kondisi seperti ini, suku bunga udah turun, nah itu yang akan apa ya ibarat kalau misalnya
saya juga pusing sih, kayak mikir, jadi kalau misalnya ntar suku bunga naik gitu, ibarat nanti eh ya walaupun walaupun kayak nanti dinaikin suku bunga ya, itu kayak perputaran ekonomi di US tuh masih berantakan gitu pendapat saya ya. Jadi kayak kalau misalnya nanti suku bunga dinaikkan, wah itu akan tidak sesuai gitu dengan hal yang terjadi sekarang. Nah, itu yang akan saya analisa ulang sih, analisa lagi sih, karena emang banyak variabel-variabel yang emang berkorelasi dengan kondisi yang sekarang kayak gitu. Nah, impact-nya ke emerging market kayak yang tadi saya bilang, negara berkembang biasanya lebih sensitif terhadap gejolak global. Salah satu contohnya adalah pasar saham Indonesia, yaitu IHSG. Jika risiko global meningkat, investor asing bisa menarik dana dari emerging market gitu. Nah, mata uang lokal bisa melemah. Nah, selanjutnya pasar saham menjadi lebih volatil, dan ini semuanya udah terjadi. Makanya kalau kalian lihat berdasarkan data, semuanya sekarang udah terjadi. Makanya itu kita harus bisa uh, ibarat ikutin arusnya aja lah, apa yang terjadi sekarang ya kita ikutin aja gitu. Kalau misalnya nggak sesuai sama proyeksi kemarin, ya udah emang kita salah gitu, kita harus menganalisa ulang gitu, karena tiap hari udah pasti kondisinya berbeda dari yang kemarin kayak gitu. Nah, namun di sisi lain beberapa sektor seperti energi atau komoditas biasanya diuntungkan dari kenaikan harga global. Makanya kalau kalian tahu kayak minyak, batu bara itu harganya udah naik gitu. Nah, selanjutnya market rotation. Apakah ini peluang rotasi sektor gitu? Nah, tadi saya bilang ketika kita ingin switching, artinya kita akan memindahkan porto kita yang tadinya mungkin porto kita bisa di Kuang Stock atau mungkin di properti atau mungkin di kesehatan. Ya udah kita bisa switching untuk dapetin momen awal gitu, momen lebih awal. Dan kemarin itu saya udah dapetin momen lebih awal kayak gitu. Nah, di sini, apakah ini peluang rotasi sektor ketika terjadi ketegangan geopolitik global, pasar biasanya tidak turun secara merata. Yang sering terjadi justru perpindahan dana antar sektor atau sektor rotation gitu. Nah, investor mulai memindahkan modal dari sektor yang rentan terhadap kenaikan biaya energi ke sektor yang justru diuntungkan dari kondisi seperti ini. Makanya kemarin tuh kalau kalian lihat secara masuk dan keluarnya asing emang sih lumayan gitu outflow-nya, tapi ada asing yang masih bertahan di indeks kita, tapi mereka akan switching porto mereka ke ya saham-saham yang tadi saya bilang gitu, sektornya kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya harga minyak dunia sekarang tuh lonjak tajam. Nah, kalau kalian lihat harga minyak dunia melonjak di atas $90 per barel per hari ini. Dan kalau misal kalian lihat tadi kan itu udah di titik tinggi 94 ya. Nah, jadi jalur distribusi energi utama dunia terganggu. Nah, selanjutnya harga bensin di Amerika Serikat itu udah naik sekitar 14% dalam satu minggu. Kalian bisa cari datanya, ini saya simple membuat kalian gitu. Kita diskusi kali ini. Kenapa ini penting? Karena energi adalah input utama ekonomi global. Jika minyak naik, inflasi bisa naik lagi kayak gitu. Makanya kalau kalian lihat di chart saya di sini, nih, ya minyak nih per hari ini tuh udah mengalami kenaikan yang cukup signifikan pendapat saya. Jadi kalau misalnya let's say dia masih berpotensi untuk naik, ya harusnya itu ada di range kotak nih. Kemarin tuh saya arahin range kotak nih di supportnya gitu, di resisten sorry. Dan ternyata oh ini sesuai dengan proyeksi saya sekarang. Artinya ya udah besok akan momen sektor ini gitu, sektor minyak akan dapat momentumnya besok. Nah, ntar kita lihat aja besok untuk jadiin bukti ke kalian gitu. Kalian kalau misalnya gue mau klip gitu, gue jadiin edit, itu bisa aja. Jadi intinya dengan harga minyak sekarang yang udah naik di sekitar 12% dalam satu hari, kita akan ngikutin momen saham-saham minyak juga. Saham-saham minyak apa aja. Nah, kalian bisa search sendiri kayak gitu. Atau mungkin kalian mau ngeliat weekly watchlist karena nanti akan tetap saya masukin kayak gitu. Oke. Selanjutnya di sini ada yang namanya
berita di mana Selat Hormuz itu terganggu. Nah, kalau kalian tahu salah satu isu paling besar di market sekarang itu adalah Selat Hormuz itu terganggu. Sekitar 20% suplai minyak dunia itu kan lewatin Selat Hormuz gitu. Jadi konflik membuat kapal tanker berhenti beroperasi gitu. Jadi mereka tuh tertahan gitu. Nah, jadi mau nggak mau banyak kapal menunggu karena resiko serangan. Kemarin aja kalau kalian mau tahu, ada kan kapal yang ibarat maksa lewat, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya diserang gitu, ditembakin. Jadi kayak, wah, kalau misalnya gua nggak nunggu, ntar gua bisa ngalamin kerugian kayak gitu. Jadi jika jalur ini terganggu, bakal terjadi shock energi ke global gitu. Oke, di sini ada selanjutnya yaitu produksi minyak negara Teluk mulai terganggu. Nah, kalau kalian lihat kan produksi minyak di negara sekitar situ tuh udah mulai terganggu tuh. Kayak Kuwait aja udah ngurangin produksi minyak karena konflik. Ini berita baru ya, berita baru banget kemarin gitu. Dan gangguan pengiriman minyak mulai terjadi di kawasan Teluk gitu. Jadi ya kalau misalnya kayak gini kan ini memperkuat resiko supply shortage gitu. Jadi kalau misalnya uh, ibarat supply-nya tertekan, harganya akan cenderung mulai mengalami peningkatan. Makanya kemarin itu saya udah jelasin ke kalian untuk ingat tanggal 7 sampai tanggal 8. Kenapa? Karena akan ada dua hal yang terjadi antara momen sepertinya atau akan mereda atau mulai memanas gitu. Nah, ternyata yang kedua yang terjadi malah tambah panas. Berujung apa? Berujung oil naik 11 sampai 12% per hari ini doang, satu hari doang. Nah, itu akan ibarat berkorelasi atau dapat momentum untuk ke ISG juga, terlebih lagi ke sektor minyak gitu. Nah, makanya kemarin itu walaupun ada saya energi itu udah saya ibarat cut ya untuk jaga-jaga kalau misalnya ntar mereda, itu ada salah satu porto saya yang tadi saya bilang start 1 juta itu ada di sektor minyak gitu. Ntar saya nggak akan bilang, tapi intinya di situ saya masuk kayak gitu. Ntar akan saya jelasin sih dalam satu video. Oke, selanjutnya di sini tuh ada yang namanya market global itu mulai terpengaruh. Nah, kalau misalnya kalian lihat dengan kondisi seperti ini, market global itu mulai terpengaruh. Saham global mulai jadi volatil, harga minyak dan gas jadi naik. Nah, pasar khawatir inflasi kembali naik. Perusahaan global kan mulai terkena dampak biaya energi. Nah, kalau kalian lihat aja nih, kita akan melihat ya berdasarkan kita akan melihat di sini. Kalian bisa cek di sini berdasarkan data ya. Soalnya saya nggak suka kalau kita ngomong nggak berdasarkan data. Nah, gue di sini tuh ngasih tahu itu harus berdasarkan data. Nah, kalau kalian lihat nih GDP dari ya ini kan ada banyak nih GDP growth, interest rate, inflation rate, terus jobless rate. Pokoknya kalian nih analisa ibarat variabel ekonomi itu ada gitu di trading economics gitu. Kalau kalian lihat nih, kalau kalian lihat inflation rates itu si US ini udah terjadi inflasi sekitar 2,4% gitu. Nah, kalau kita lihat seperti Indonesia sendiri, sebentar kita tambahin Indonesia ya. Nah, kita bisa lihat tuh Indonesia itu udah mengalami inflation rate sekitar 4,76 gitu. Nah, artinya ini udah cukup lumayan gitu. Kenapa sih Indonesia bisa mengalami inflasi? Ya wajar aja karena kita akan menurunkan suku bunga untuk apa? Untuk roda perputaran ekonomi itu terus berjalan gitu. Jadi kalau pendapat saya ya it's okay untuk terjadi inflasi asal inflasi kita itu tidak ya sekitar 2% aja gitu atau tidak lebih dari rata-rata. Nah, kalau kita lihat nih Indonesia inflation rate moment atau sebentar. Soalnya kemarin tuh ada datanya. Nah, kalau kalian lihat nih per 1 tahun terakhir ya, 1 tahun terakhir. Nah, ini kan yang apa nih? Ini MOM ya. Sebentar. Saya sempat ngebuat datanya juga. Jadi intinya kalian bisa manfaatin kayak website seperti ini untuk melihat kondisi suatu negara gitu. Nah, kalau kalian lihat, oh nih ternyata Indonesia GDP-nya segini sekarang. Oh, ternyata inflasinya segini sekarang. Itu bisa dilihat gitu. Nah, ini kalian bisa manfaatin. Biasanya nih yang udah merah kayak gini tuh udah harus di aware gitu. Ini udah dikasih tahu guys. Jadi kayak oh yaudah nih cukup oke lah kayak gitu.
Nah, itu yang menarik kayak gitu. Jadi kalau misalnya kayak hijau nih, oh ini GDP growth-nya tuh mantap tuh kayak Taiwan gitu. Nah, ini kalian bisa ngelihat gitu dari ya mungkin website Trading Economics gitu. Pokoknya kalian bisa cek kayak inflasi, data inflasi, GDP growth gitu dan lain itu ada di sini. Nah, intinya terus juga kalian kan lihat ya atau kalian kalian cek di Bank of America di mana mereka memproyeksikan di sampai akhir tahun 2027 itu gold akan menyentuh di 6.000 gitu. Mereka proyeksinya ke situ ya. Nah, kalau kalau saya sendiri sebenarnya masih cukup positif ya, tapi itu agak-agak tricky gitu kalau gold sendiri. Nah, kalian lihat gold nih dalam 1 tahun terakhir ya, nggak usah 1 tahun lah, 2 tahun terakhir nih di sekitar sini itu udah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kalau misal kalian pakai metode DCA untuk ibarat kayak nabung emas digital ya kayak kayak saya kemarin itu saya sempat pakai metode DCA dollar cost averaging di mana saya nabung-nabung emas digital per bulan itu wah itu saya mengalami keuntungan yang lumayan banget itu setahun terakhir gitu dan saya nggak expect gitu padahal tadinya iseng doang kayak gitu nah itu 157% sekelas komoditas gold dan pendapat saya ini agak-agak trik kenapa karena kalau kita lihat seluruhnya ya ketika dia mengalami kayak kenaikan pasti akan ada koreksi gitu kita lihat data pertama kayak naiknya sekitar 630%. Alhasil dia sempat dari titik 630% dia koreksi sampai minus 50%. Ini gede banget loh. Ibarat kalian masuk kayak 100 juta minus 50% gitu. Nah, tapi setelah kalau kalian pakai metode DCA lagi semenjak udah kayak tahu nih dia sideways di sini. Alasnya apa? Kalian untung 447%. Nah, balik lagi. Ketika udah naik, dia turun lagi. Berapa? 36%. Nah, ini yang udah nggak ngotak menurut saya sendiri. Emas itu naik cukup signifikan gitu. Kenapa? Karena sekarang itu emas dijadikan kayak tadi saya bilang safe haven gitu. Kalau misalnya ada kejadian yang ibarat seperti ini, ya mereka akan mencari instrumen investasi yang lebih aman gitu. Nah, salah satunya kayak emas gitu untuk menjaga nilai mata uang mereka. Nah, kalau kalian lihat sini, kalau kita proyeksikan late center dia bisa ke 6.000 sebenarnya agak tricky sih kalau saya ngomong ke 6.000 tapi bisa aja kenapa karena kalau kita lihat kan tadi ada yang nyentuh di 600% kenaikannya selanjutnya nyentuh 400% terus ini nyentuh di sekitar 150 jadi kalau misalnya let's say nanti dia ke 6.000 ya itu di 229%. Nah, kalau misalnya 229% kita proyeksikan dia akan minus sekitar 50%, artinya dia bisa minus sampai harga 3.000 gitu. Jadi kalau misalnya nanti sesuai dengan analisa saya ini kan ada recording ya. Mungkin kita bisa balik lagi pendapat saya nih. Mungkin di 2027 sampai 2029 tuh gold berpotensi untuk koreksi. Itu pendapat saya ya. Kecuali akan ada yang namanya itu ibarat supply-nya dibeli atau ibarat satu negara cenderung punya banyak supply gold gitu dan diam-diam mereka beli-beli terus. Nah, ini kan yang mengalami itu kan yang ngebuat gold ini semakin naik gitu. Dan kalau misalnya mereka udah mulai kayak jual-jual gitu. Nah, itu akan membuat gold akan koreksi. Pendapat saya juga akan seperti itu. Kayak gitu. Nah, ini kan ada recording, ntar balik lagi dah mungkin berapa bulan atau berapa tahun kemudian kayak gitu. Oke, selanjutnya di sini tuh ada juga kayak Indonesia juga mulai menghitung dampak ya. Jadi kayak pemerintah Indonesia ini mulai memantau dampaknya kayak lonjakan harga minyak bisa mempengaruhi ke APBN kita dan subsidi energi. Nah, kalau misalnya harga minyak naik, itu akan memberi tekanan ekonomi ke domestik. Kalau kalian tahu ya, misalnya kayak masalah ekonomi, kayak contoh orang jadi pekerja, jadi ojol gitu, jadi ojek online. Nah, mereka kan butuh bahan bakar. Salah satunya apa? Salah satunya untuk kebutuhan kendaraan kan yang berujung kalau misalnya naik, ya mereka ibarat keuntungannya akan semakin tergerus dan mereka akan lebih spend. Nah, jaga-jaga untuk spend gitu karena terjadi inflasi. Nah, selanjutnya
Kalau misalnya terjadi seperti ini, itu akan ngebuat yang namanya panic buying. Jadi ada mungkin yang tadinya mereka cuma beli sekitar 100.000 per hari bensin, tiba-tiba mereka akan membeli 500.000, 1 juta untuk beberapa hari karena mereka takut suplainya akan semakin menipis kayak gitu. Selanjutnya di sini sektor apa sih yang diuntungkan? Jelas banget. Yang pertama itu emas, yang kedua itu minyak, nah yang ketiga itu batu bara. Aduh nih saya lupa ganti. Oke, jadi yang pertama itu emas. Emas itu kenapa sih sektor ini diuntungkan? Karena emas tidak tergantung pada satu negara. Saat ketidakpastian meningkat, investor keluar dari saham dan mulai switching ke emas gitu. Selanjutnya, jika konflik memperburuk ekonomi, selanjutnya bank sentral bisa turunkan suku bunga. Nah, habis itu emas akan jadi lebih menarik kayak gitu. Dalam perang besar, mata uang bisa melemah. Emas jadi lindung nilai, inflasi, dan krisis kayak gitu. Selanjutnya minyak. Minyak itu kayak alasan dia bisa diuntungkan karena jelas jalur distribusi jadi terganggu dan itu udah terjadi, produksi bisa terhambat. Nah, supply turun, harga bisa jadi naik dan itu terjadi per hari ini. Selanjutnya batu bara. Jika harga minyak dan gas naik, negara cari energi alternatif. Jelas alternatifnya apa? Batu bara. Dan kalau kita lihat sendiri kenapa ya di Indonesia tuh harusnya jangan dipangkas gitu. Karena harga batu bara lagi naik. Kalau misalnya kita nggak dipangkas nih kita dapetin keuntungan yang cukup signifikan gitu. Kalau kemarin nggak dipangkas, tapi kita kan nggak tahu ya karena karena tahu sendiri lah Indonesia kan nyumbang produksi itu lumayan banget gitu, produksi batu bara secara global itu lumayan banget gitu. Kalau saya lihat kan itu sekitar 63% ya dari produksi global batu bara gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak pangkas itu ya harga batu bara kan di situ-situ doang kayak gitu. Ternyata pas dipangkas harga kan sempat naik dikit. Dengan kondisi seperti ini malah tambah naik kayak gitu. Jadi kalaupun kalau kita kemarin nggak mangkas, kita sebenarnya udah dapetin keuntungan yang cukup signifikan sih kayak gitu. Tapi nggak apa-apa sih menurut saya. Oke, sektor apa sih selanjutnya yang dirugikan? Jelas, ada satu. Pertama transportasi, kedua itu airline, ketiga itu consumer tertentu gitu. Nah, transportasi itu kenapa bisa dirugikan? Karena biaya bahan bakar meningkat. Perusahaan transportasi sangat bergantung kayak pada minyak gitu. Nah, selanjutnya margin keuntungan menyempit. Permintaan logistik bisa melambat gitu. Nah, yang kedua tuh ada sektor airline gitu. Aftur berasal dari minyak gitu. Jadi kalau misalnya kayak bahan bakar mereka kan pakai minyak. Kalau misalnya ibarat minyak naik, nah itu keuntungan mereka semakin tipis gitu. Dan mereka kan mungkin bisa cenderung mengalami kerugian kayak gitu. Dan mungkin mau nggak mau kan bisa jadi tiket akan dimahalin gitu. Nah itu jadi tiket sulit dinaikkan cepat kayak gitu. Atau selanjutnya tuh resiko geopolitik, misalnya jalur udara ditutup kayak gitu. Nah, sektor yang ketiga adalah sektor consumer tertentu yang dimana kayak tadi saya bilang consumer perusahaan tersebut kayak ibarat menggunakan bahan bakar minyak gitu atau batu bara. Nah, karena mereka menggunakan minyak atau batu bara, biaya distribusi jadi naik. Terus juga biaya produksi naik, daya beli masyarakat juga bisa turun karena terjadi inflasi kayak gitu. Nah, intinya itu sih untuk sektor apa yang dirugikan ya. Jadi tips untuk member StockFi ya, momen seperti ini kita jadikan momentum sesaat untuk mendapatkan keuntungan karena kondisi global tidak bisa diprediksi. Jadi kita harus bisa membuat bantalan jika tidak sesuai dengan ekspektasi kayak gitu. Pokoknya itu sih, dan jangan lupa ini ada insight penting untuk kalian. Rotasi sektor itu seringkali jadi salah satu cara pasar menyesuaikan diri terhadap perubahan kondisi global. Artinya dalam kondisi kritis sekalipun selalu ada sektor yang justru berpotensi lebih kuat dibandingkan sektor lainnya. Makanya dari lama tuh udah saya bilang, mau kayak perang gitu pasti ada sektor yang diuntungkan gitu. Kayak gitu. Jadi investor yang memahami perubahan ini bisa lebih siap menyesuaikan strategi portofolio kayak gitu. Nah, ini ada sedikit quotes gitu dari Warren Buffett. Be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful gitu. Jadi ibarat kalau orang-orang pada takut, sorry,
kita nih jadi takut ketika orang-orang pada greedy gitu. ISG lagi naik nih, oh orang-orang pada greedy, oh all in lah, oh inilah cacing-cacing naga-naga lah. Kita harusnya jadi lebih nyadar dan kita tuh lebih takut gitu untuk masuk saham. Waktu itu juga saya udah ngasih tahu gitu. Nah, baru kita greedy ketika orang-orang pada takut. Nah, orang-orang pada takut, kita ngeliat nih ada perusahaan yang valuasi bagus, ya kita greedy aja gitu. Untuk ibarat udah ngitung nih valuasi bla 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 bla, ketemu nemu sekitar segini titik entry-nya, kita ngebuat trade plan. Oh kalau misalnya nggak sesuai trade plan, kita manajemen resiko. Kalau misalnya sesuai, ya udah kita targetin sesuai dengan proyeksi kita. Nah kalau misalnya sesuai, artinya kita bisa dapetin keuntungan kayak gitu. Nah ini yang harus kalian ingat kayak gitu. Oke, ternyata untuk PPT-nya sampai sini. Jadi intinya selanjutnya di sini saya akan ngebahas di uh, emiten apa aja sih, sama sektor apa aja sih. Oke, itu dia yang mungkin kalian pengen tanyain. Oke, nasib saham WTE gimana bang? Kalau saham-saham WTE, pendapat saya itu, makanya kan kalian bisa lihat kan, sekarang itu ada dua perusahaan yang udah keterima, dan salah satu perusahaan yang kemarin saya sebutin itu ada yang kerjasama sama perusahaan yang kemarin keterima kayak gitu, dan sekarang itu dia naik gitu di saat ISG lagi pada turun ya, karena dia kan ada kerjasama gitu sama yang perusahaan keterima, dan ternyata proyeksi saya benar gitu, ternyata dia yang keterima kayak gitu. Dia siapa tuh bang? Aduh, jadi intinya ya nantilah masalah itu, karena kan sekarang di sini saya akan fokus ke momen-momen seperti ini kayak gitu. Oke, di sini saya akan sebentar lihat save trade. Oke, sebentar. Oke, di sini setup saya ya kalau misalnya saya trade gitu. Jadi kalau kalian bisa lihat kayak TPI dari Alwatsis itu naik, dan kalian bisa lihat nih naik 12% per hari ini oil. Oke, it's okay, mantap. ISG kemarin saya proyeksikan segini. Oke, untuk energi pertama saya akan ngebahas kayak energi berdasarkan kayak technical, flow dan lain-lain. Saya akan ngebahas kayak minyak aja ya. Jadi minyak mungkin, atau mungkin yang lain bisa sih. Oke. Kemarin itu saya proyeksikan sampai tanggal pas banget ya. Pas banget 5 Maret. Startnya itu di 30 Januari. Itu benar-benar 1 bulanan, dan alhasil mengalami potensi keuntungan 90% gitu. Karena udah sempat nyentuh take profit di sini. Nah, selanjutnya di sini tuh saya ngebuat style baru, di mana saya tuh campurin antara Fibonacci, tapi Fibonacci-nya ini untuk nentuin arah cut loss sama take profit. Jadi Fibonacci-nya tuh settingannya beda. Di sini ada banyak settingan sih saya untuk Fibonacci ngebuat template sendiri saya. Jadi kalau kalian lihat sini itu ada bagian kayak nih area masuknya, ini area cut loss-nya. Berapa sih area cut loss-nya? Di sini ntar contoh ya, nih contoh kalau saya ini kalau kalian mau settingan Fibonacci-nya, kalian DM aja ke saya gitu. Nih, jadi misalnya kayak gini nih. Oh, saya pakai sistem Fibonacci di sini. Saya cuman perlu tahu di mana resistennya. Oke, harga sekarang dan tahu resistennya di mana. Contoh di sini ternyata resisten terbarunya ada di 2500. Artinya saya tinggal tarik sampai 2500. Nah, udah proyeksinya akan terjadi seperti ini. Artinya di sini kan harga sekarang 1825. Kalau dia naik di sini, saya akan ngelakuin 3 TP. TP1, TP2, TP3. Ini lebih cocok untuk swing jangka pendek dan compounding gitu. Jadi di sini tuh percentage ibarat keberhasilannya itu bisa lebih dari 50% gitu. Asal momen kalian masuk, kalian udah analisa dulu gitu. Kalau analisa secara bagus kayak ngeliat kayak tadi kan saya udah jelasin gitu. Oil naik dan lain-lain udah jelas gitu. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Kita tinggal ngebuat trade plan. Nah, artinya kalau saya ngebuat trade plan di sini, oh yaudah, di sini saya masukin let's say di sini sebentar. Mana nih? Di sini saya akan tulis kayak TP. Ini kenapa? Oh ya, pokoknya garis segini aja ya. Garis 1 di sini,
2 dan 3. Jadi intinya saya akan kayak TP1, TP2, TP3. Nah, ntar ada cut loss-nya juga. Tapi kalau tinggal tarik kayak gitu, oh kita nargetin resistennya di 2500. Ya udah itu cut loss-nya akan berubah. Jadi kayak nggak pas. Oh, cut loss-nya 10%, cut loss-nya 5%, cut loss-nya 15%. Nggak kayak oh ya udah kalau nggak sesuai proyeksi 10%, 10%. Terakhir saya kayak gitu malah ibarat kena mulu gitu, dan alhasil saya tuh nge-setting tools seperti ini. Dan oh secara logika kalau kalau saya ngikutin momen seperti ini, saya pakai toolsnya dari awal ya, contoh dari momen seperti ini nih, saya tarik tools dia sampai dia nyentuh di saya tarik dia, kalau misalnya saya udah toolsnya udah pakai lama, ini kan saya baru nyoba dengan nih, aduh ini malah di reverse, sorry kenapa lagi, oke. Nih kalau misalnya saya udah proyeksikan dari lama tuh, ya udah kalau misalnya target saya di sini sekitar kemarin kan sekitar 2200 ya, sebenarnya 2000 aja nggak apa-apa tuh, nggak kena area cut loss-nya gitu. Malah kalau kita sebandingin banget, sebenarnya kalau kita masuknya di sini ya, masuknya pas di sini bukan di sini ya, ya itu nggak kena sih sebenarnya. Dan menurut saya sebenarnya di sini nggak kena sih, kayak gitu. Kecuali proyeksinya akan kayak resisten selanjutnya gitu. Resisten selanjutnya berapa? 2500. Cut loss-nya juga akan semakin melebar kayak gitu. Itu yang akan saya terapin sekarang. Kayak gitu. Oh yaudah kalau misalnya udah tahu nih areanya segini-segini, saya akan buka posisi long position di mana sesuaiin sama yang Fibonacci tadi. Nah, kita cek perbandingannya berapa nih, berapa banding berapa gitu. Kalau nggak sesuai analisa berapa kerugiannya, kalau sesuai berapa keuntungannya. Oh, ternyata di sini keuntungannya 36%. Sedangkan kerugiannya bisa di 9,7%. Ya 10% lah. Artinya worth it gak? Jelas, karena lebih tinggi persentase keuntungan daripada kerugian kayak gitu. Artinya kalau misalnya besok kayak masuk nih, kita masuk pagi, kemungkinan pagi juga saya udah yakin tuh akan mulai IEP-nya tuh udah mulai naik, dan pendapat saya itu akan kena di TP1 sih. Kayak gitu. Ya buat jaga-jaga mungkin kalau misalnya mau ngelakuin TP1, TP2, TP3 ya emang kalian harus tahu size-nya. Misalnya 10 juta masuk. Ngelakuin TP1 mungkin pas udah mulai naik kan. Kalau di sini kan naik 7% gitu ya di TP1-nya. Berarti ya kalian proyeksikan aja gitu. TP1-nya berarti di sekitar segini. Berapa nih untungnya gitu. Biasanya kalau saya sendiri itu TP1 di 25%. TP2 itu sekitar 50%, TP3 itu sisanya. Udah kayak gitu. Jadi misal kayak masuk 10 juta, nah saya TP-nya tuh 25%-nya gitu. Setengah dari yang udah di, misalnya dari 10 juta jadi naiknya 7%, artinya jadi sekitar 10 juta 700 ribu, 10 juta 700 ribu, saya 25% akan TP1. Nah selanjutnya kan sisanya sekitar 75% gitu. Artinya 10 juta 700 dikurang dengan 25 dibagi dengan 25%-nya aja kayak gitu. Nah, ntar dari sisanya akan dibagi 50% untuk TP kedua. Nah, baru ntar sisanya lebih lagi itu TP3, dan itu pasti udah sisa dengan keuntungan kayak gitu. Itu saya dapat ajaran seperti itu karena saya ngelihat hasil dari mentor saya. Saya nggak nyebutin siapa karena dia itu lumayan terkenal di pasar modal, tapi intinya dia sempat ngajarin kayak gitu, dan saya juga tertarik untuk nyoba style seperti itu. Kalau misalnya cocok, kalau saya lihat ya dari hasil analisa saya sebelumnya harusnya sih bisa cocok kayak gitu. Nah itu untuk kayak energi sih. Terus selanjutnya apalagi sih, kayak Medco, terus Ruiz juga kayaknya kemarin tuh sorry. Nah ini saya udah kayak proyeksikan untuk Ruiz sendiri per hari ini. Apex harusnya kayaknya waktu itu udah sempat naik, cuman kayak turun lagi kan kemarin si Apex. Pokoknya minyak tuh kemarin turun lagi. Nah ini saya udah analisa dari 19 Februari. Waktu itu saya bilang di sini akan turun dulu, pas banget sampai tanggal 27 Februari dan dia breakout gitu. Karena saya di sini ngebuat pola flag kan. Terus
gimana nih sekarang? Yaudah kita akan ngebuat proyeksi ke tadi. Kalau saya sendiri kan target saya di resistannya ya, kayak yang tadi saya bilang. Kalau saya sendiri sih Apex tuh resistannya di sekitar segini nih. Kok malah kebalik gini Fibonacci-nya, sorry. Apex sendiri tuh akan saya resisten sampai di 310 gitu. Nah, yaudah proyeksinya pas banget kan. Makanya nanti pas saya ngeliat, wah settingnya cukup bagus gitu. Tinggal diproyeksikan aja kayak gini. Ngebuat kayak posisi besok untuk besok kayak gitu. Nah, udah. Berapa deh posisi keuntungan, kerugian kayak gitu. Oh, rugi 9%, keuntungannya 33%. Worth it gak untuk kita uh, apa ya? Proyeksikan kayak gitu. Ya sebenarnya worth it aja, kecuali yaitu malah cenderung ke area cut loss-nya gitu. Itu sih pendapat saya. Nah, ini kan saya udah ngejaga-jaga ya area supportnya di mana kayak gitu. Makanya tuh saya udah ngebuat area support. Pas banget di sini tuh kena cut loss-nya kalau dia nyentuh area support kayak gitu. Yaudah kita tinggal ikutin proyeksi kayak gini aja sih. Mungkin itu sih yang bisa saya share ke kalian. Mungkin dari kalian sendiri, apakah dari kalian ada pertanyaan gitu? Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan kalian ajuin ya. Sambil kita diskusi-diskusi bareng kayak gitu. Oke, selanjutnya ini saya akan Ruis udah tadi. Oh ya, share dulu Kak. Karena tadi kan baru ngebuat kayak trade plan-nya doang ya, belum lihat posisinya berapa sih return dan ininya. Lihat nih. Berarti dia sekitar 8%, 30%. Sebenarnya worth it aja ya kayak gini. Let's say yang lain. Tapi ingat kalian harus paham di mana tuh resistennya gitu. Siko itu lebih ke sektor mana bang? Apakah minyak? Siko masuk ke sektor minyak gitu. Tapi dia lebih ke perdagangan minyak seingat saya ya si Siko. Makanya kemarin tuh saya sempat masukin Siko di salah satu watchlist di weekly watchlist juga ada sih sebenarnya. Jadi Siko sendiri sih emang kalau kalian lihat itu kayaknya lebih ke perdagangan ya, seingat saya juga kayak perdagangan. Cara setting Fibonacci-nya gimana bang? Nih kalau kalian setting, kalian pencet kayak Fibonacci kan, awal-awal kayak berantakan gitu. Nih kalau kalau mau short mau long itu enak banget cuy. Ini ini saya yakin kayak uh, untuk settingan kayak gini tuh jarang banget gitu. Jarang banget yang mau nge-share tuh. Ini settingannya nih kalau kalian mau, kalian bisa SS gitu kalau kalian mau ya. Tuh. Udah sih itu doang. Habis itu kayak background terserah kalau mau pakai teksnya di mana. Itu sih tadi ya settingnya kalau tadi kalian mau SS. Uh, nah kalian lihat kan kalau saya paling suka itu kayak pakai MA Cross 550 sama 200. Sekarang itu oh ya. Ini kan saya lagi saya pakai MA 50 dan MA 200 itu ke yang tadi Samsung Bank Himbara. Tapi kalau misalnya kayak untuk momen seperti ini tuh biasanya saya pakai perbandingan 6 dan 21. Nah, jadi saya bisa nentuin nih ketika saya ingin masuk ya pasti saya masuk di area-area di bawah MA Cross 2 atau di area ketemunya mereka berdua nih sekitar segini. Kenapa? Biasanya itu akan ada potensi untuk dia rebound gitu. Mau bang nih settingan Fibonacci-nya nih. Kau bisa SS. Extend line itu doang sih cuma 5 doang yang dinyalain gitu. Nih kau bisa SS saja tuh settingan Fibonacci-nya. Kayak aman kan ya kalau untuk settingan Fibonacci. Oke. Lanjut. Nah, berarti kalau di sini pertama apa yang kita harus lakuin? Ya cari dulu resistennya di mana. Tapi sebenarnya dia ini tipe saham yang emang kalau naik sempat naiknya tuh pas opening. Jadi closingannya tuh jarang banget ya di titik tertingginya gitu. Jadi kalau kalian lihat ya, makanya ngebuat kayak rambut-rambut gitu. Karena emang dia itu ketika opening sempat nyentuh segitu, tapi closingannya nggak kena gitu. Nah ini kalau kita lihat rata-rata ya kayak 1, 2, 3, 4, 5 berarti dia itu ada di area resisten sebenarnya 150 ya nggak jauh-jauh banget sih sebenarnya. Tapi kalau kita lihat harga sekarang aja 138 bisa aja besok kena gitu. Nah kalau gitu saya akan naruh resisten di area mungkin bisa sekitar segini sih. Ini kan ada nih
1, 2, oh berarti sekitar segini aja. Saya biasa ngeliat dari apa nih, historical juga ya, biar tahu resisten. Soalnya oh iya nih, secara historical dia pernah kesini gitu. Jadi sekitar segini sampai segini. Nah ini area-area resistennya. Jadi kalau misalnya kita let's say proyeksikan ya, pakai yang tadi, settingan yang tadi nih, sampai sini aja sih sebenarnya saya. Oke. Berapa nih? Dia bisa ke berapa? 34% dan 7%. Oke. Ya sebenarnya tinggal kalian sesuaiin aja ya. Mau sahamnya gimana, mau yang kayak gimana gitu. Cara setting Fibonacci-nya gimana? Settingnya itu kayak tinggal pencet Fibonacci, terus ntar terus ntar ada gambar kayak settingan gini, pencet, nah ntar bisa di setting kayak gitu. Kalau di HP juga sama kok kayak gitu. Bagi settingan MACD bang, kalau punya Stockbit suka telat. Sebenarnya settinganku nggak mau di share banyak sih, karena takutnya nggak sesuai dengan style kalian gitu. Jadi saya mungkin nyocokin yang emang saya sering pakai aja sih, kayak MACD sebenarnya saya juga jarang pakai gitu, RSI kayak gitu. Karena biasanya itu saya lebih ke ini sih yang paling penting ya, yang paling penting itu flow. Terus saya tahu trade plan-nya kayak ini, area trading plan, kapan dia momen untuk rebound nih, kayak gini nih. Let's say dia kalau misalnya rebound dari titik resistennya di sekitar segini, itu dia reboundnya sampai mana. Nah itu saya akan pakai Fibonacci yang lain nih, kan saya ada settingan Fibonacci lain nih. Sebentar nih, saya ganti dulu template-nya ke template trade plan, kalau entry. Nah ini settingannya kayak gini. Jadi saya tuh nyari, oh nih resistennya sekitar segini, berapa dia titik koreksinya di 129 berapa nih, 111 sorry. Nah artinya kalau dia rebound, itu dia rebound sampai di garis hijaunya nih, sorry, nih garis hijau yang nih, atau area golden zone-nya kayak gitu. Biasanya itu sih yang saya sering pakai kayak gitu. Kalau untuk ini ya, soalnya saya nih nanti mau ngambil sertifikat juga, kan ada sertifikat technical analysis ya, yang BNSP sama regular technical analysis. Nanti saya mau ngambil sertifikat yang technical analysisnya kayak gitu. Ntar saya mau ngambil mungkin di bulan Agustus September kayak gitu. Oke, itu sih. Pokoknya tahun ini saya lagi nge-push ngambil sertifikat juga kayak gitu. Dapetin sertifikat. Intinya kayak gitu sih. Ya kalau kalian, ya ini tergantung ya, ini kan style saya, tapi mungkin kalian bisa proyeksikan aja kayak gitu untuk kayak tes. Kalau misalnya style sesuai, kalian bisa coba kayak gitu. Oke, gimana? Mungkin itu terjawab dari kalian semua. Ada pertanyaan lagi mungkin seputar yang lain, apalagi ya, kayak Elsa, Ruiz, Medco ya, Medco kayaknya kemarin. Sebentar, Medco kayaknya dia oh iya benar, dia kena tuh di area apa namanya, area resistennya pas banget ya di area sini 15% gitu. Jadi kemarin proyeksinya sesuai, dan kalau kita lihat ya, pendapat saya nih si Medco sendiri ya, sebentar kita lihat charge, dia tuh udah cukup naik tinggi gitu. Nah tapi nggak apa-apa lah, kita proyeksikan yang sekarang aja dulu. 1D, 1 bulan. Nah kalau pendapat saya ya, dengan tren seperti ini ya, itu resistennya itu sekitar 2000. Tapi kalau misalnya kita lihat ya, ketika dia mau breakout untuk mengubah yang namanya resisten become support RBS, dia itu mungkin harus resisten selanjutnya di 2500. Tapi biasanya pas resisten selanjutnya nggak langsung kena, dia akan apa ya, kayak stop di mungkin 2200 2300. Artinya
resisten apa ya, kayak trend plan kita akan nyampe di 2200 2300. Jadi kalau saya nyoba uh, langsung seperti itu. Oke, sebentar settingnya saya ganti dulu. Nah, kan kayak gini enak tuh. Di 2250 lah. Nah, udah. Artinya kan kayak gini udah sesuai. Nah, ini sebenarnya untuk yang kemarin aja sih. Pendapat saya kayaknya ntar juga dalam waktu deket kayaknya kena nih yang lama, yaitu posisi yang lama. Posisi yang lama sebenarnya udah untuk 15% tuh kena, tapi uh, belum, kayaknya udah ke close ya ini. Satu hari udah ke close. Ya, it's okay sih pendapat saya buat panjangin lagi deh. Oke, abis itu tinggal nentuin posisi per harga sekarang. Nah, udah di sekitar segini deh. Nah, berapa nih rasionya ke resistennya ya, pendapat saya itu di 27%. 7%-nya berarti bandinginnya itu sekitar 4 banding 1, bukan 4. Ya 3,5 banding 1 lah, cukup oke lah pendapat saya. WT belum manggung ya, pendapat saya sebenarnya kalau nanti momen WT manggung. Ini saya kalau mau ngomong secara gamblang ya, kalian harus hati-hati juga. Kenapa? Karena kalau misalnya nggak keterima, nggak menang tendernya, itu akan mungkin akan berpotensi untuk koreksi gitu. Jadi kalian harus hati-hati dan aware juga ya. Itu pendapat saya sih. Begitu. Bang, minta solusi dong. WMU nyangkut di average 79, jawab apa hold ya? Nah, kalau kayak WMU itu kan kau tahu sendiri, dia itu kan perusahaan yang dimana perusahaan ayam kan, dia produksi ayam, dan kalau nggak salah dia itu kemarin sempat ekspor atau impor ya dari Amerika ke Indonesia gitu. Impor ayam dari Amerika ke Indonesia untuk keperluan MBG gitu. Tapi kan WMU ini secara valuasi fundamental masih agak-agak tricky ya. Jadi kayak pendapat saya tuh ya, kita harus, kalau ingat ya, kalau main FCA jangan masuk pas harga titiknya tertinggi. Kita tunggu momen koreksi, pasti ada kok momen koreksi gitu. Makanya kalian bisa cek di sini range momen koreksi berapa di 61 sampai di 53 gitu. Udah range segitu aja. Kalau paling aman ya di 53, 50 gitu. Kalau nanti emang dia targetin keluar. Tapi kan ada nih saudaranya lagi, induknya UMPP baru banget keluar. Baru banget keluar FCA itu baru naik. Ini baru naik berapa? Ini lagi naik-naiknya nih, saya yakin nih. UMPP ya. Untuk jadiin alpha aja sih sebenarnya nih, kalau udah 25% sih naiknya. Sebenarnya karena harganya murah ya, masih 15 tuh, masih 15. Jadi kayak orang lihat, wah ini kayaknya cukup oke nih. Kayak gitu. Walaupun emang kita lihat PBV-nya tuh udah lebih dari 1, PI-nya minus ya. Tapi kalau sekarang itu kayak jadiin alpha buat diinin doang sih, buat didorong naik kayak gitu. Cuman agak-agak tricky ya untuk masuk saham seperti ini ya. Malah kayaknya kalau untuk fundamental sebenarnya sama aja sih. Kayak gitu. Tapi intinya kalau proyek MBG kan sampai tahun 2030, 2029 ya, 2029 maksimalnya gitu. Jadi kayak harus ya kalian aware juga sih sebenarnya kayak gitu. Bang, sorry kok share screen-nya nggak muncul ya di HP saya. Sebenarnya kalau nggak muncul mungkin nge-lag sih, mungkin bisa masuk keluar lagi gitu. Nah, IRSX gimana bang? Sebenarnya ya gitu ya, kalau IRSX itu dia kan udah ngalamin kenaikannya cukup signifikan. Dan kemarin itu kalau nggak salah saya kena dah di cut loss-nya. Momen saya masuk, seingat saya iya nih, kena cut loss-nya waktu itu tuh. Saya ngambil posisi di sini di average 616 karena waktu itu saya ngira ini udah mau RI. Nah pas RI toto malah turun gitu. Nah sebenarnya wajar aja sih. Nah saya sebenarnya udah sempat naik sih, emang sempat naik, cuman kan karena target saya di resisten gitu, terlalu pede ujung-ujungnya. Kalau yang tadi saya nggak
nggak share ke kalian ya kalau misalnya nggak nyobanya pakai kayak gini nih. Kalau misalnya saya pakai kayak gini kan, oh nih saya tahu nih dia ternyata nyentuh area TP1 ya, saya akan ngapain TP1 untuk jaga-jaga. Tapi waktu itu tuh saya tuh nggak TP gitu karena saya target kesini aja, kesini resistennya, ternyata nggak bisa gitu. Ya udah, pendapat saya dia mungkin akan ngikut koreksi sesuai IHSG juga sih, walaupun lagi RI ya kayak gitu. Cuman kalau saya lihat itu ownernya lagi sering ngebeli sih, dan itu artinya kan kalau dia ngebeli buyback itu dia kan lagi meningkatkan eh, ibarat interest investor ya. Jadi mereka tuh daya daya tariknya gitu. Oh mereka ngeliat, oh ownernya beli, berarti ownernya pede. Kenapa ownernya aja beli di average berapa? 540, 635, 660, 610 gitu. Ya artinya berapa tuh dia sekarang? Dia dari kepemilikan 56% sekarang jadi 63% kayak gitu. Jadwal RI-nya hilang, Bang. Nih, jadwal RI-nya. Oh iya, jadwal RI-nya hilang ya. Kemarin kan dia lagi RI ya. Apa diundur sih, bisa jadi. Bisa jadi diundur sih atau dibatalin dulu kayaknya sih. Nggak tahu ya. Gue belum ngecek lagi sih. Gimana Bang efeknya ISG setelah data 1% dibuka ke MSCI? Malah pendapat gue itu akan jadi hal yang bagus sih. Udah pasti MSCI kayak lebih, oh uh, indeks kita ngikutin peraturan MSCI nih. Oke lah. Berarti kita bisa start lagi nih. Ngelihat dulu kan mereka, oh nih ternyata kepemilikan masyarakat seperti ini sesuai dengan free float-nya gitu. Kemarin tuh biar jaga-jaga supaya apa ya, biar indeks itu kayak lebih aman aja, nggak biar tahu oh nih ternyata sahamnya nggak digoreng gitu. Excel gimana tuh, apakah bisa menutup gapnya setelah di buy asing 5% kepemilikan kemarin? Nah itu dia, kemarin tuh XCL kalau kalian mau tahu itu jadi top 2 asing akumulasi dalam 1 bulan terakhir gitu. Itu saya ngelihat. Nah kemarin itu si XCL sempat nyentuh di area golden zone-nya sebelum dia kena cut loss gitu. Nah kemarin tuh kayak yang tadi saya bilang, kalau kita nggak tahu ya area di mana dia bakal TP TP1 TP2 gitu, nah ujung-ujungnya bakal kena cut loss gitu. Padahal sebenarnya udah profit kayak gitu, lihat nah. Padahal udah profit, tapi saya tuh longnya sampai 3 April gitu. Toto malah kena area cut loss-nya. Tapi kalau kemarin itu saya TP-nya pas naik dikit sih. Cuman posisi di apa ya, teknikalnya tuh saya sampai 1 April. Nah, udah 15%, cuman kan yang kena yang mana? Yang inilah. Nah, kemarin tuh saya proyeksikan kayak gini nih si XCL. Jadi dia tuh masuk di area akumulasinya sekitar segini, dan harga sekarang tuh emang masuk ke masih area akumulasi, dan itu jadi menarik ya. Kenapa? Karena saya lihat kan dia tuh di akumulasi asing nih. Average-nya juga cukup menarik di harga-harga sekarang nih, sekitar segini. Artinya ya udah, saya paling tinggal nunggu momen untuk nyentuh support selanjutnya aja, mungkin di sekitar segini sih, 2300 sampai di 2300 pas sampai di 2300 gitu. Artinya kita nunggu aja momen lagi, karena kan momen masih satu minggu ini kayaknya masih panas ya secara geopolitik. Jadi kalau misalnya mau nyari support selanjutnya mungkin di area sekitar segini nih, sampai di sekitar segini. Nah artinya kalau kita mau proyeksikan tunggu dia support selanjutnya mungkin sekitar segini aja sih, kayak gitu. Itu sih. Nah oke, berarti sebentar saya akan reanalisa dulu, karena ini kan yang kemarin artinya walaupun udah profit 15%, kalau misalnya nggak di TP ya kena cut loss gitu, karena kan kita nggak tahu kondisi geopolitik seperti apa. Oke sebentar, kita proyeksikan kalau saya sih nunggu sekitar segini lah, targetin ke paling di resistennya. Berarti ini long banget, mungkin bisa 2 bulan 3 bulanan kalau misal kalian mau masuk di area sekarang. Nah kalau kayak gini tuh enaknya tuh kayak yang tadi saya bilang, ketika saya pakai settingan Fibonacci kayak gini, kalau misal saya ngambil posisinya jauh itu cut loss-nya juga jauh gitu. Nah ini udah, artinya kalau kita tinggal pahamin konsep risk and reward-nya berapa di sini.
Nih saya start mungkin di berapa nih? Sekarang tanggal 6. 6 itu sekarang kan tanggal 8, 9, 10, 11, 12. Mungkin minggu depan kali ya. Minggu depan kalau misalnya IHSG masih koreksi, harusnya XL masih ada potensi untuk koreksi sih sekitar segini. Kecuali ada yang nahan gitu, ada yang akumulasi cukup signifikan. Oke, nah lihat aja nih. Kalau misal posisinya sesuai kayak gini, entry sekitar segini, artinya tuh rewardnya di 78%, terus cut lossnya di 21%. Artinya ya sebenarnya worth it aja gitu, sebanding. Nggak sebanding sih, malah lebih ke cenderung ke take profitnya yang lebih besar kayak gitu. Pengumuman MSCI lagi kapan bang? Januari, Februari, Maret, April, Mei, bulan Mei, Februari, Maret, April, Mei. Iya Mei, mungkin akhir-akhir Mei sih. Makanya tuh saya mungkin kalau Excel sendiri kan emang saham yang emang ditargetin ke ini ya MSCI gitu. Jadi kayak kalau koreksi ya kena juga dia kayak gitu. Makanya kayak asing mungkin ngelihat si Excel ini udah mau ditargetin MSCI gitu. Jadi mereka pasti manfaatin harga terendahnya kapan lagi gitu. Orang kalau misalnya mereka contoh masuk sekitar segini aja deh. Sorry. Tapi kan mereka punya ibarat modal yang lebih banyak ya. Ya jadi mereka akan lebih beda sih apa namanya perbandingannya dengan kita gitu. Sebenarnya kayak gitu sih. Tinggal terapin trade plan aja sesuai dengan trade plan kalian masing-masing ya. Kalau kalian emang tipe orang yang ngebuat trade plan kayak gue, lebih enak kayak gini sih ya. Kalau misalnya biar tahu gitu, oh nih kapan nih waktu untuk taking profit, kapan waktu untuk beli, kapan waktu untuk jual gitu, supaya biar paham konsepnya sih kayak gitu. Jadi kalau kalian pengen masuk sekarang bisa aja gitu, tapi kalian harus analisa gitu. Cuman pendapat saya dengan kondisi seperti ini ya, kalau kita ibarat bet ke saham MSCI itu resikonya lebih gede karena pasarnya lagi volatil gitu. Nah, kalau misalnya kita ngitung sebelum dia ditargetin ke MSCI berapa? 23 Oktober harganya di 2.300, ya udah kita proyeksikan sama aja. Berarti area supportnya sekitar segini. Kalau kalian mau mungkin nentuin kayak area untuk entry-nya ya sekitar support selanjutnya aja kalau pendapat saya gitu. Untuk apa? Untuk manajemen resiko dan mastiin kalau misalnya profit lebih maksimal. Kenapa? Karena kalau kalian lihat dari titik puncaknya di resisten, dia itu kalau misalnya itu di supportnya udah minus 44% kayak gitu. Jadi Excel sendiri ini kan masuk ke saham LQ45 ya. Jadi kayak kalau dia udah minus 44%, LQ45 kayak gimana gitu pendapat saya. Jadi harus nutup gapnya dulu, gapnya di sekitar segini nih. Makanya kemarin tuh saya juga udah sempat ngasih gap di sekitar segini nih. Nih. Nah ini harus nutup gapnya dulu sekitar segini gitu. Ya mungkin kita tinggal proyeksikan dan tunggu aja sih. Kenapa saya? Nah kalau kalian mau momen seperti wait and see bisa aja. Kalau kalian melihat, tapi kalau saya sendiri kalau ngomong kayak wait and see gitu, kita tunggu yang valuasi sahamnya murah, cari bottomnya atau tunggu bottomnya. Kita nggak akan pernah tahu di mana bottomnya gitu. Jadi ya emang paling bagus ya hitung valuasi manual aja gitu. Yang mana nih yang lagi bagus, kita proyeksikan, oh ini ternyata lagi udah nyentuh support, oh ini ternyata di sekitar sini. Kayak yang tadi saya bilang, oh ini BBRI nih. Kelas misal kalau kalian pengen punya saham-saham banking gitu, udah nih kita lihat, oh dia titik terendahnya berapa di 3.500. Kalau misalnya nyentuh di sekitar, oh nih sempat ke berapa, 3.500, 3.580, 3.580. Artinya kalau bisa kena 3.580 lagi atau 3.500, nah ini udah di bawah supportnya. Nah udah tinggal proyeksiin aja, kalau misalnya kita masuk di area sekitar segini, keuntungannya sampai resisten berapa, 18%. Sekelas saham banking kalau kalian masuknya kayak 1M 2M gitu ya lumayan gitu. Makanya ini juga kan kita lihat lagi sideways dia ya, nyentuh support kena resisten, nyentuh support kena resisten, nyentuh support kena resisten kayak gitu. Itu aja sih sebenarnya.
Bang, kita bisa gak ngebaca bandar masuk atau keluar ketika market buka? Mungkin dari jam 10 sampai 14. Bisa. Bisa banget. Tapi saya nggak nge-share triknya. Tapi intinya bisa kayak gitu. Hmm, kayak gitu bisa banget. Oke. Eh, Oke, mungkin kalau untuk pembahasan kali ini itu saja yang bisa saya share ke kalian. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Mungkin kalau kalian mau nanya kita bisa diskusi dan kalian bisa cek di area komunitas ini kan ada area banyak kayak area tuh kayak member area StockFi Exchange itu kalian manfaatin areanya buat kenalan, ngobrol-ngobrol bareng pas market open gitu. Nah, itu kalian bisa manfaatin lah. Nah, untuk recordingnya mungkin saya akan post di YouTube ya. Saya akan post di YouTube di mana saya nggak ngedit sama sekali, nggak ada editan sama sekali. Saya cuma langsung post, pure post dan naruh thumbnail udah kayak gitu. Artinya apa? Saya transparansi. Hasil analisa saya ntar bisa dibuka secara umum kayak gitu aja. Tapi linknya itu private ya. Sorry, videonya itu private. Nanti kalian bisa dapat linknya gitu di area khusus di sekitar member. Ntar saya kasih tahu gitu. Oke, itu saja yang bisa saya share ke kalian. Kalau kalian pengen nonton dari awal, ntar saya akan upload langsung ya. Tenang aja, ntar ada recordingnya. Ntar kalian bisa manfaatin untuk nonton lagi. Aman aja kok. Oke, itu saja yang bisa saya sharing. Semoga ilmunya bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk semangat terus walaupun dengan kondisi yang seperti ini. Kalian harus terus belajar. Intinya jangan ragu untuk ambil keputusan dan jangan ragu untuk ambil keputusan. Oke, itu saja. Selamat malam semuanya. Terima kasih banyak.